Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Stefanis Anggelia Alfa Sunarto, Kepala SMA Lentera Harapan Sekampung. Sampai dengan tahun ajaran 2022-2023 ini, sekolah kami belum menggunakan kurikulum merdeka, sehingga tidak ada kewajiban bagi guru-guru secara kurikulum untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelasnya. Namun, sebagai kepala sekolah yang sudah mendapat kesempatan berada dalam program pendidikan guru penggerak di tahun 2021 sebagai pengajar praktik Angkatan 2 Kabupaten Lampung Timur, serta berlanjut menjadi fasilitator bagi para calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Madiun, Jawa Timur, dan sekaligus sebagai instruktur bagi para calon pengajar praktik di program guru penggerak Angkatan 7, membuat saya terus tergerak untuk mampu menggerakkan komunitas melaksanakan setiap pemikiran dan praktik pendidikan yang mewujudkan merdeka belajar, berpihak pada murid, serta untuk mewujudkan nilai-nilai pelajar Pancasila. Saya melihat situasi dan kondisi yang terjadi di instansi kami dengan guru-guru muda yang masih memiliki semangat belajar tinggi sangatlah baik untuk menanamkan serta mempraktikkan setiap metode dan proses pembelajaran yang tentunya baik bagi pendidikan setiap murid, termasuk mempersiapkan bahkan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mengapa ini diperlukan? Karena sekolah perlu memberikan lingkungan belajar serta proses pembelajaran yang menyenangkan agar setiap murid dapat mencapai potensi terbaiknya dan mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan. Praktik baik yang saya lakukan ini menjadi penting bagi para pendidik agar terus bergerak dengan hati, melihat kebutuhan setiap murid yang Tuhan percayakan untuk berproses di sekolah kita masing-masing. Sebagai kepala sekolah, tentunya salah satu tanggung jawab yang perlu dikerjakan adalah melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengelola sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan segala sumber daya yang ada di sekolah termanfaatkan dengan maksimal. Dalam interaksinya bersama dengan guru, kepala sekolah sangat dituntut untuk dapat memberikan teladan, pengarahan, pendampingan, evaluasi, serta menyediakan ruang agar komunitas dapat berefleksi. Praktik baik yang akan saya sampaikan dalam hal ini yaitu terkait dengan proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Lentera Harapan Sekampung. Tentunya ada pula tantangan yang dihadapi ketika praktik baik ini dilakukan, yaitu semangat guru dalam mengimplementasikan yang terkadang naik turun dengan banyaknya tuntutan sebagai seorang guru, kurangnya waktu untuk dapat merencanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi karena load mengajar yang cukup besar di sekolah kami, serta minimnya pemahaman untuk dapat mengimplementasikannya. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan ini, serta mewujudkan praktik baik agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di sekolah kami yaitu melalui tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, analisis dan refleksi, serta tindak lanjut. Dalam tahap persiapan, kepala sekolah membuat perencanaan yang matang serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan agar setiap kegiatan akhirnya dapat terdokumentasi dengan baik. Kepala sekolah menyusun jadwal kegiatan IHT, membuat bahan presentasi yang akan disampaikan, merancang tindak lanjut kegiatan pasca IHT, yaitu dalam bentuk timeline kegiatan untuk disampaikan kepada guru. Salah satu yang perlu disampaikan yaitu siklus untuk menerapkan proses diferensiasi pembelajaran. Dari sisi kurikulum, tentunya guru perlu menentukan tujuan pembelajaran serta apa yang akan dipelajari murid. Sebelum mengajar, guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk melihat dari sisi murid bagaimana kesiapan belajar mereka, minat, serta cara belajar yang efektif. Berdasarkan data ini, guru dapat melakukan diferensiasi secara konten, yaitu apa cakupan materi yang akan diajarkan, apakah perlu diberikan secara berbeda. Diferensiasi secara proses, yaitu bagaimana guru merancang pembelajaran dan mengelompokkan murid, baik berdasarkan kesiapan, minat, ataupun cara belajarnya. Kemudian, guru juga dapat mendiferensiasi produk sebagai bagian dari asesmen. Setelah proses pembelajaran diferensiasi dilakukan, maka saatnya mengevaluasi dan berdasarkan hasil evaluasi, siklus akan dimulai kembali dari hasil asesmen diagnosis, yaitu asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, bahkan kelemahan murid
agar pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi murid. Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan rencana yang telah dibuat dan menggunakan materi yang telah disusun. Setiap jadwal dalam bentuk timeline kegiatan yang telah dibuat tentunya disosialisasikan kepada seluruh guru jauh hari sebelum kegiatan dilakukan. Bukan hanya sekedar memberikan jadwal saja, namun kepala sekolah memberikan pengarahan terkait apa, bagaimana, dan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan. Kepala sekolah terlebih dahulu mempraktikkan bagaimana memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi kepada guru lewat cara yang dilakukan saat memberikan IHT serta workshop, agar guru dapat mengalami terlebih dahulu difasilitasi sebelum merancang dan menjadi fasilitator di kelasnya. Sekolah juga mengambil data terkait personality serta profil belajar murid di awal tahun ajaran agar data tersebut dapat menjadi acuan awal ketika guru merancang sebuah proses pembelajaran dengan keberagaman dan keunikan setiap anak yang ada dalam komunitas kelas tersebut. Setelah kepala sekolah memberikan pengarahan beberapa kali dalam bentuk in-house training dan juga workshop, pendampingan serta akan berkelanjutan dengan proses monitoring dan evaluasi, kemudian pada akhirnya dapat dilakukan analisis serta refleksi dari kegiatan yang dilakukan. Setelah proses refleksi dilakukan, maka langkah untuk tindak lanjut dapat dengan mudah ditentukan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sebagai bagian dari tindak lanjut, kepala sekolah menemukan bahwa setiap guru telah berusaha mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Hal ini terlihat dari cara guru yang lebih banyak memberikan alternatif belajar untuk mengakomodir setiap kebutuhan cara belajar dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Dampak yang terlihat dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah murid menjadi lebih bahagia mengikuti proses pembelajaran di sekolah serta terlihat semangat dalam belajar. Hal ini dapat terjadi karena adanya guru-guru yang juga memiliki semangat belajar untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Bukan hanya sekedar mengajar, tetapi bagaimana memperlengkapi murid untuk lebih siap hidup dalam bermasyarakat merupakan motivasi kuat yang akhirnya mendorong setiap guru melakukan pelayanan terbaiknya dalam memberikan contoh hidup kepada seluruh murid. Saya secara pribadi semakin sadar bahwa kepemimpinan pembelajaran yang kuat akan berdampak kepada arah dan tujuan proses pembelajaran serta memperkuat motivasi dan aksi guru dalam mengajar. Dalam hal ini, ketika kepala sekolah membuat program penerapan pembelajaran berdiferensiasi, maka setiap guru akan berusaha merancang proses pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melihat keberagaman dan keunikan mereka melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Diharapkan, guru-guru nantinya akan siap dan lebih mudah untuk menerapkan kurikulum merdeka di tahun ajaran depan, serta proses pembelajaran dapat lebih berpihak pada murid, sehingga terciptalah murid yang memiliki nilai-nilai pelajar Pancasila. Dulu saya hanya berfokus kepada penyelesaian kurikulum tanpa melihat kebutuhan murid yang sesungguhnya. Namun setelah paradigma saya berubah mengenai konsep belajar, maka saya menjadi lebih berpihak pada murid dan terlihat dampaknya bahwa murid menjadi lebih bahagia belajar. Saya menyadari bahwa setiap murid adalah unik dan spesial dalam keberagaman mereka. Sehingga saya berusaha untuk memfasilitasi keberbedaan itu dengan merancang proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan mereka, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Proses belajar menjadi lebih seru dan murid terlihat lebih bahagia ketika saya berusaha merancang pembelajaran yang beragam, serta tanggung jawab siswa terlihat lebih besar saat saya memberikan pilihan beberapa bentuk proyek yang dapat mereka lakukan sesuai dengan bakat minat. Cara mengajar guru yang beragam membuat saya lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya sebagai siswa merasa kebutuhan saya untuk belajar dapat terpenuhi karena ada beberapa pilihan yang guru tawarkan pada saya untuk dapat belajar dan mengerjakan penugasan dengan kreatif dan fleksibel. Demikianlah praktik baik dari kepemimpinan pembelajaran yang saya lakukan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan. Semoga bermanfaat, salam dan bahagia.